Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fiosol Aisyah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 18 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fangkigo Pramana, kemudian ada Deborah Oktaria Lubis, kemudian ada Ide Bagus, Putu Putra Manuaba, Atarika Trimaufi Novisa, Afrizal Eka Purnama, saya sendiri Adi Fiosol Aisyah, Pramudita Prabaswara Suwardana Sudrajat, dan yang terakhir Revi Hernanda. Di sini kami kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir dari praktikum sistem digital tahun 2022 mengenai rangkaian digital exchange board sport yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir praktikum sistem digital 2022. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Deborah. Oke, cek suaraku masuk nggak ya? Masuk. Oke, di sini aku akan ngejelasin tujuan dari alat digital exchange board sport ini tuh dibuat dengan tujuan sebagai papan pergantian nomor pemain secara digital pada suatu perlombaan, khususnya perlombaan olahraga. Selain itu, alat ini juga dibuat dengan tujuan memenuhi tugas akhir praktikum sistem digital 2022. Oke, izin masuk. Aku Atarika ingin menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan. Jadi di sini ada laptop atau PC, kemudian ada aplikasi Proteus, ada power adapter, ada resistor 7 segmen, IC 7447, IC 74192. Jadi IC ini 74192 merupakan sebuah up-down dekade counter, yaitu sebuah komponen yang dapat melakukan pencacahan sampai 10 naik dan turun. Kemudian ada logic state, ada gerbang N, gerbang NOT, gerbang NOR, gerbang XOR, dan juga button. Udah masuk? Udah. Oke, maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat. Jadi cara kerja alat ini adalah dengan memanfaatkan sifat IC 74192 resetable BCD atau decade up atau down counter. Pada IC 74192 memiliki internal counter sehingga kita dapat memanfaatkan kaki up counternya yang kami hubungkan pada button untuk memutuskan arus sementara, sehingga counternya akan bertambah 1 ketika arusnya terhubung kembali. Kemudian kami memanfaatkan kaki MR sebagai alat untuk mereset counter pada IC 74192. Jika kaki ini diberi arus sementara, maka counter pada IC 74192 akan terreset. Lalu output dari IC 74192 sendiri berupa resetable BCD atau binary coded decimal atau desimal berkode binar. Sehingga agar dapat ditampilkan, kami menggunakan IC 7447 sebagai decoder untuk mentranslasikan BCD menjadi input pada 7 segmen common anode sehingga hasilnya dapat dibaca. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Untuk cara kerja selanjutnya, kami menggunakan logic stage sebagai tombol on atau off pada rangkaian. Logic stage ini terhubung ke rangkaian 2 level NOR. Kemudian outputnya dihubungkan ke button yang terhubung ke up pada counter di IC 74192. Kemudian dihubungkan ke gerbang logika XOR yang mana digabungkan dengan input dari power. Yang kemudian hasilnya akan menjadi active high sehingga anode pada 7 segmen dapat hidup jika logic state bernilai 1. Next. Kemudian kami menggunakan 5 buah button push yang terdiri dari 2 input 7 segmen merah, 2 input 7 segmen hijau, dan 1 untuk button reset. Masing-masing button input rangkaian dihubungkan dengan pin dari IC 74192 dan ground. Sedangkan button reset akan dihubungkan dengan ground dan gerbang N yang kemudian akan diteruskan ke pin MR di IC 74192 dan gerbang XOR.
IC 74192 kemudian dihubungkan dengan IC 7447 untuk mengubah kode biner menjadi data tampilan yang dapat ditampilkan pada 7 segmen. Itu untuk cara kerja pada rangkaian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kurang lebih begitu presentasi dari kami. Ini adalah screenshot rangkaian dari tugas akhir kami. Kemudian selanjutnya teman saya akan mendemokan dan mensimulasikan rangkaian tugas akhir kelompok kami. Untuk yang akan mendemokan silakan masuk share screen aja. Izin masuk. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah Ida, udah jelas. Oke, baik. Terima kasih Ida udah nge-share screen. Di sini saya Reza Leka Purnama bakal jelasin komponen-komponen yang dipakai dari tugas kami. Mulai dari yang paling bawah dulu saja. Itu di paling bawah itu terdapat ada 5 button. Di setiap button itu berfungsi untuk sebagai indikator input, kecuali yang tengah itu yang tengah juga sebagai indikator input, tapi bedanya cuma buat riset. Terus yang di atas itu ada resistor, biasa gunanya untuk menghambat suatu aliran listrik. Kemudian yang di samping kanan itu, samping kanan resistor itu ada gerbang N, fungsinya untuk memberikan masukan true apabila masukan dari gerbang N itu sendiri nanti true dan true begitu. Terus naik di paling kiri lagi itu terdapat IC 74192, itu sebagai IC yang pencacah bilangan. IC pencacah bilangan yang dari 1 sampai 10. Jadi itu fungsinya untuk menghitung, untuk menambahkan tidak menambah, artinya untuk menghitung angka 1 sampai 10, dan di kanan-kanannya itu lagi 4 IC yang sama. Kemudian yang paling kanan di barisnya sampingnya IC 74192 itu ada gerbang XOR, gunanya bakal ngasih keluaran true apabila inputnya itu berbeda gitu. Terus naik lagi ke yang paling kiri itu ada IC 7447, itu gunanya untuk sebagai decoder dari hasil rangkaian ini nanti akan yang bakal dikeluarin dan hasilnya itu nanti decodernya itu ngeluarin hasil ke 7 segmennya yang di atasnya IC tersebut. Terus yang di kanannya IC 7447 itu ada logic state, itu gunanya seperti sebuah enable buat rangkaian. Kemudian yang paling yang atas dulu kiri itu ada dua 7 segmen warna hijau, sama yang sampingnya itu lagi ada 2 7 segmen berwarna merah. Fungsinya sama, kurang lebih cuma buat ngasih beriin keluaran gitu. Kemudian di sampingnya itu ada gerbang not OR sama ada gerbang not. Fungsinya kalau yang gerbang not buat balik inputan, misal true jadi false atau false jadi true. Kalau yang atasnya itu gerbang NOR ya fungsinya buat balik hasil gerbang OR lah, intinya begitu kira-kira. Kalau OR kan misal ada satu saja yang true bakal true nanti keluarannya. Nanti kalau dibalik jadi not OR itu ya jadinya itu jadi kalau ada satu saja yang nilainya true nanti bakal jadi false, jadi yang benar cuma 00 doang nanti. Terus yang paling atas paling tengah itu U17 itu gerbang XOR, sudah saya jelaskan tadi di bawah tadi juga ada gerbang XOR. Jadi kira-kira itu dulu penjelasan dari komponen saya. Mungkin lanjut ke Mas Steffi untuk menjelaskan rangkaian tujuan. Baik, izin masuk, saya Rifki Randa untuk menjelaskan tentang alur rangkaian ini. Mungkin dari Mas Ida bisa sambil di-run juga ya rangkaiannya. Oke, jadi untuk rangkaian ini saya jelaskan dari tombol on off. Dari kami tombol on off menggunakan logic state yang masuk
untuk ke rangkaian 2 level gerbang NOR yang berfungsi sebagai sumber daya dari rangkaian kami. Rangkaian yang keluar dari rangkaian 2 tingkat NOR ini akan masuk ke button, kemudian IC 74192 dan IC 7447. Kemudian output itu juga akan menjadi sumber tegangan atau daya dari segmen common anoda yang sebelumnya sudah masuk ke gerbang NOR gerbang SOR bersama power. Kemudian jika kita lihat dari bawah terdapat 5 buah tombol. Di sini ada 2 buah tombol untuk segmen yang hijau dan 2 button lagi untuk yang merah dan 1 sebagai tombol reset. Jadi pertama untuk tombol button 1 dulu, sumber dayanya berasal dari tombol on off yang sudah masuk ke rangkaian 2 segmen tadi, 2 level tadi, yang kemudian akan masuk ke IC 74192 pada kaki count up, dan kemudian outputnya akan masuk ke decoder 7447 yang kemudian masuk ke segmen common anodanya. Dan begitu juga untuk ketiga buah tombol lain, untuk menambahnya kurang lebih cara kerjanya adalah sama. Kemudian untuk tombol reset di sini yang pertama, sumber dayanya berasal dari sebuah komponen power yang kemudian terhubung juga ke gerbang N, dan dari gerbang N nanti masuk ke power MR dari IC 74192. Kemudian keluaran dari gerbang N tadi masuk ke gerbang SOR bersama dengan inputan dari power yang kemudian akan masuk ke IC 7447. Mungkin kalau untuk alur rangkaiannya mungkin sekian saja dari saya. Bisa lanjut ke itu untuk kesimpulan TA. Baik, izin masuk. Untuk kesimpulannya, demikianlah tugas akhir yang kami buat, yaitu alat digital exchange board sport. Nah, dengan menerapkan penggunaan modul-modul yang telah dipelajari dalam praktikum sistem digital, diantaranya ada modul 1, pengenalan simulator sistem digital, ada modul 2, gerbang dasar AND dan NAND, ada modul 3, gerbang dasar OR dan NOR, modul 4, gerbang dasar XOR dan XNOR, modul 8, rangkaian 2 level NOR, dan yang terakhir ada modul 12 yaitu decoder. Sehingga rangkaian ini dapat digunakan sebagai papan pergantian nomor pemain secara digital pada suatu perlombaan, khususnya perlombaan olahraga sebagaimana mestinya. Baik, untuk kesimpulan dari saya telah selesai, saya kembalikan ke Adivia. Kurang lebih sekian dari kelompok kami mengenai tugas akhir dari kelompok 18 untuk praktikum sistem digital tahun 2022. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan ini ada sedikit demo tugas sedikit lagi tambahan, monggo Ida boleh jelasin. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk tombol on off-nya akan seperti ini. Kita klik di logic state-nya, 0 tandanya untuk mati, kemudian 1 untuk menyala. Nah, untuk inputan yang pertama, ketika kita menambahkan kita tekan tombol di sini, maka 7 segmennya akan berubah menjadi 1, tekan lagi akan berubah jadi 2, tekan lagi 3, sampai angka 9. Kemudian kita tekan ini juga, sama seperti sebelumnya, dan untuk mereset angka yang di 7 segmen ini, kita bisa menekan tombol reset. Baik,
Demikianlah tugas akhir yang kami buat, yaitu alat Essence Board Sport dengan menerapkan penggunaan modul-modul yang telah dipelajari dalam praktikum sistem digital.